Rasulullah SAW pernah bersabda, Inni nuhitu an aqra'al Qur'ana fir ruku'i wa fis sujud. Sesungguhnya saya dilarang. Tentu kalau Nabi yang dilarang, yang melarang itu Allah ya. Sesungguhnya saya dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Fa'ammar ruku, adapun ketika ruku, fa'azimu fihi Rabb, agungkanlah Tuhan. Wa ammas sujud, adapun di dalam sujud, fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa. Jadi makruh hukumnya membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Pembacaan Al-Quran itu tempatnya di dalam salat adalah pada saat berdiri. Jadi pembacaan Al-Quran tempatnya ketika berdiri. Kalau ruku adalah tempat untuk mengagungkan Allah. Nah, kalau sujud itu adalah tempat untuk memperbanyak doa. Nah, tapi apabila doa-doa itu ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam hadis, silakan kita baca, meskipun di dalam sujud. Dan meskipun doa itu tidak ada riwayat yang menyebut Nabi pernah membacanya di dalam sujud. Yang terpenting adalah ketika membacanya, memang tujuan kita membaca itu bukan dengan maksud mau membaca Al-Quran, tapi tujuan kita adalah membacanya sebagai doa. Itu boleh. Contoh, misalnya kan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ayat Al-Quran. Tapi kita baca dalam sujud, tujuannya apa? Bukan dengan maksud membaca ayat, tapi dengan maksud sebagai doa. Maka itu boleh. Kita baca misalnya ayat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ayat Al-Quran di surah Al-Furqan. Tapi kita baca bukan dengan niat mau membaca Al-Quran, tapi tujuannya itu dengan maksud untuk berdoa. Nah, kalau seperti itu boleh. Nah, boleh. Jadi perbanyak doa di dalam sujud kita, termasuk doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kecuali satu, doa yang memang merupakan kekhususan para nabi. Kekhususan para nabi, tidak boleh kita minta. Karena doa itu doa yang merupakan kekhususan para nabi. Seperti misalnya kita baca doa surah Al-Maidah, Rabbana anzil alaina maidatan minas sama, ya Allah turunkanlah dari kami hidangan dari langit, dari surga. Itu doa untuk menunjukkan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, boleh kita baca itu. Nah, boleh kita baca. Nah, begitu juga doa-doa yang tidak ada dalam Al-Quran sekalipun boleh kita baca, asalkan doa itu berbahasa Arab dan memang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Permintaan itu hanya bisa disampaikan kepada Allah. Tapi kalau isi doa tersebut adalah permintaan yang tidak hanya ditujukan kepada Allah saja, bisa disampaikan pada manusia, tidak boleh. Ya bukan masalah bahasa saja. Kan kadang-kadang yang mengatakan kalau bahasa Arab boleh, kalau bahasa Indonesia tidak boleh. Nah, semua bahasa Arab itu boleh, ada yang tidak boleh. Di antaranya tadi doa yang merupakan kekhususan para nabi, termasuk juga permintaan yang bisa disampaikan kepada selain Allah. Jadi kalau misalnya ada di dalam salat berdoa, ya Allah beri saya hidayah, beri saya taufik, itu boleh meskipun tidak disebut misalnya spesifik lafalnya di Al-Quran atau di hadis. Tapi kalau misalnya ada di dalam salat, dia pakai bahasa Arab itu, dia minta dalam salat, Allahumma zawwijni bi fulanah, ya Allah nikahkan saya dengan si fulan. Itu tidak boleh, karena permintaan seperti ini bisa kita sampaikan kepada makhluk, kawinkan kadul dengan sini, itu tidak boleh dibaca dalam salat. Atau misalnya dalam salat kemudian dia berdoa, Allahumma a'tini nuqudan katsiratan, pakai bahasa Arab. Tapi artinya apa? Ya Allah kasih saya uang. Tidak bisa, karena kita bisa minta uang itu sama manusia, kasih dulu uang, tidak boleh. Jadi yang bisa itu yang memang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, terakhir saya tambahkan kaitannya dengan doa dalam sujud. Memperbanyak doa itu bukan hanya di sujud terakhir, tapi di semua sujud di dalam salat. Hadis-hadis yang saya baca ya, wallahu alam. Nanti kalau ada yang temukan silakan bisa disampaikan. Tapi yang saya baca hadis-hadis tentang doa di dalam salat yang saya baca Pak itu,
Tidak ada yang menunjukkan hanya pada sujud terakhir. Jadi hadisnya itu sujud, semua sujud. Aqrabu ma yakunu bil abdu ila Allah wa huwa fis sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba itu kepada Allah ketika dia sujud. Sujud kapanpun itu, dia semua sujud. Berbanyak doa di dalamnya.